Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai bekal Bapak Ibu untuk mengikuti pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 tahun ini teman-teman. Maka untuk video kali ini saya akan mulai membahas bocoran dan prediksi pretest PPG dalam jabatan 2022 untuk tes potensi akademik. Jadi teman-teman ini sesuai dengan kisi-kisi dari Kemendikbud. Oke, seperti yang teman-teman ketahui di sini, jika teman-teman pernah lihat video saya sebelumnya, saya pernah membahas instrumen pretest PPG dalam jabatan tahun ini, teman-teman. Ada 4 subtes, ada TPA, pedagogik, ilmu profesional, teman-teman, dan bakat dan minat. Namun teman-teman, untuk video kali ini saya akan fokus di tes potensi akademik. Ingat nanti ada soal sebanyak 40 nomor jumlah soalnya. Dan waktu pengerjaan teman-teman 25 menit dengan bentuk soal itu pilihan ganda dan satu pilihan jawaban yang benar. Nah, untuk tes potensi akademik sendiri teman-teman, di pretest PPG ini ada 3 teman-teman kompetensi yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama ada verbal, numerik, dan figural. Nah, untuk video kali ini teman-teman saya akan fokus dulu di bagian verbal. Namun di bagian analitis dan logis, yakni dapat menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat pernyataan yang berupa fakta-fakta yang saling berhubungan dan dapat menarik kesimpulan dari 2 jenis premis yang diberikan. Nah, insya Allah teman-teman semua kisi-kisi ini insya Allah akan saya nanti bahas di video-video saya sebelumnya. Oke, baik teman-teman sekalian, kita langsung saja ke nomor 1. Tes berikut untuk nomor 1, 2, dan 3. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Dalam satu kelas, ada sejumlah anak yang menyukai olahraga voli, basket, atletik, dan renang. Liana menyukai olahraga bola voli saja. Denny menyukai olahraga bola basket dan voli. Benu menyukai semua olahraga kecuali voli. Sonia menyukai olahraga tanpa bola, dan sedangkan Gilbert menyukai olahraga dengan bola. Pertanyaannya seperti teman-teman, mereka yang menyukai olahraga voli adalah A, B, C, D, E. Kemudian jumlah anak yang tidak suka voli ada berapa anak, dan anak yang menyukai basket adalah A, B, C, D, E, E. Nah, untuk menjawab soal seperti ini teman-teman, tips dari saya adalah yang pernyataan ini teman-teman, yang tadi ini, pernyataan ini kita kasih masuk ke dalam tabel. Ini untuk memudahkan teman-teman dalam menganalisis nantinya. Seperti di sini teman-teman, ini ada 5 orang anak. Jadi ada Liana, ini, Denny, Beno, Sonia, dan Gilbert. Kemudian ada 4 cabang olahraga di sini teman-teman. Yang pertama adalah Liana. Liana ini menyukai olahraga bola voli saja. Jadi yang kita cek cuma bagian voli. Denny menyukai olahraga bola basket dan voli. Jadi basket dan voli untuk Denny. Kemudian, Peno menyukai semua olahraga kecuali voli. Berarti dia suka atletik, basket, dan renang. Sonia menyukai olahraga tanpa bola. Berarti dia hanya menyukai atletik dan renang. Karena hanya ini tanpa bola, sedangkan basket dan voli ini dengan bola. Sedangkan Gilbert menyukai olahraga dengan bola. Nah, kebalikan dari Sonia tadi. Gilbert menyukai olahraga yang menggunakan bola, yakni voli dan basket. Nah, setelah terbentuk tabel seperti ini teman-teman, ini akan memudahkan kita nantinya dalam menganalisis soalnya. Oke, baik teman-teman, kita pindahkan tabel seperti ini. Nah, untuk soal nomor 1 seperti ini. Mereka yang menyukai olahraga voli adalah, oke teman-teman, soal seperti ini, voli. Berarti Liana, ini, Denny, dan Gilbert. Oke, mari kita cari pilihannya. Liana, Denny, dan Gilbert. Liana, Denny, dan Gilbert ini. Maka jawaban yang benar ada di bagian A. Oke, gampang kan teman-teman? Jadi intinya teman-teman, jika teman-teman menemukan soal seperti tadi, soal penalaran dalam bentuk analitis, nah teman-teman siapkan masukkan ke dalam tabel untuk memudahkan teman-teman menganalisis. Soal nomor 2, jumlah anak yang tidak suka voli adalah cuma 2 orang, yakni Peno dan Sonia. Berarti jawaban yang benar adalah bagian B. Nih, oke. Anak yang menyukai basket adalah
Ini teman-teman, Denny, Peno, dan Gilbert. Denny, Peno, dan Gilbert. Denny, oke, dia ada di bagian E. Ini Denny, Peno, dan Gilbert. Maka jawaban yang benar adalah bagian E. Maka sudah salah 3 nomor soal dalam bentuk penalaran atau salah satu kisi-kisi dari kompetensi verbal. Oke, next teman-teman, soal berikutnya sama yang tadi, ini tes berikut untuk soal nomor 4 sampai dengan 6. A, B, C, D, E adalah 5 orang diplomat. A hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman. B bisa berbicara bahasa Prancis, Jepang, dan Cina. C hanya dapat berbicara bahasa Jerman. D hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. E hanya dapat berbicara bahasa Prancis dan Jerman. Soalnya seperti ini teman-teman. Diplomat yang dapat menguasai lebih dari 2 bahasa adalah diplomat yang dapat menguasai bahasa Jepang dan Cina adalah jika 2 orang diplomat berkomunikasi yang memerlukan penerjemah adalah. Nah, sama halnya dengan soal nomor 1 tadi teman-teman. Untuk soal seperti ini teman-teman, kita bentuk ke dalam sebuah tabel. Jadi ada 5 orang diplomat A, B, C, D, E. Kemudian teman-teman ada 5 bahasa yang digunakan, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, dan Cina. Oke, mari kita ke pernyataannya teman-teman. Untuk A ini hanya dapat berbicara dalam bahasa Inggris dan Jerman. Jadi kita checklist Inggris dan Jerman. Oke, good. B bisa berbicara bahasa Prancis, Jepang, dan Cina. Oke, Prancis, Jepang, dan Cina. C hanya dapat berbicara bahasa Jerman, berarti hanya ini yang kita checklist. D hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Oke, D Inggris, Jepang, dan Cina. Sedangkan E hanya dapat berbicara bahasa Prancis dan Jerman. Berarti hanya Jerman dan Prancis. Nah, setelah teman-teman ada tabelnya seperti ini. Nah, setelah itu mari kita analisis soalnya. Baik. Untuk soal nomor 1 teman-teman, mari kita lihat. Diplomat yang dapat menguasai lebih dari 2 bahasa adalah, teman-teman, ini 2. Lebih dari 2 teman-teman berarti bukan A, kemudian bukan C, dan bukan E. Yang lebih dari 2 adalah diplomat B dan diplomat D. Karena B ini Prancis, Jepang, dan Cina 3, sedangkan D Inggris, Jepang, dan Cina. Jawaban yang benar adalah B dan D. Nah, untuk soal ini jawaban yang benar adalah di bagian D. B dan D. Diplomat yang dapat menguasai bahasa Jepang dan Cina adalah bahasa Jepang dan Cina teman-teman ada ini. Berarti yang benar adalah sama tadi B dan D. Jawaban yang benar adalah bagian B. B dan D. Jika 2 orang diplomat berkomunikasi yang memerlukan penerjemah adalah teman-teman ingat bahwa jika mereka menguasai bahasa yang sama, berarti mereka tidak perlu memerlukan penerjemah. Nanti mereka memerlukan penerjemah teman-teman ini jika mereka tidak menguasai bahasa yang sama. Mari kita lihat pilihan A dan D. A dan D teman-teman ini ini D. A dan D ini sama-sama menguasai bahasa Inggris. A menguasai bahasa Inggris, sedangkan D juga menguasai bahasa Inggris. Jadi teman-teman, A ini sama D tidak perlu menggunakan penerjemah. Karena dia bisa sama-sama menguasai bahasa Inggris. Berarti bagian A ini salah. B dan E. B ini menguasai bahasa Prancis, sedangkan E juga ini menguasai bahasa Prancis. Ini sama teman-teman ya. Nah, untuk berkomunikasi mereka hanya menggunakan bahasa Prancis karena mereka menguasai bahasa yang sama. Berarti ini juga tidak perlu memerlukan penerjemah. B dan C. Untuk B dan C ini, B ini hanya menguasai bahasa Prancis, Jepang, dan Cina, sedangkan C ini hanya menguasai bahasa Jerman. Nah, teman-teman, karena B dan C ini tidak menguasai bahasa yang sama, barulah ini memerlukan penerjemah. Jadi, penerjemahnya nanti bisa menggunakan bahasa Jerman, karena hanya bahasa Jerman yang dikuasai oleh diplomat C. Oleh karena itu, yang memerlukan penerjemah adalah B dan C, karena mereka tidak menguasai bahasa yang sama. Sedangkan C dan A teman-teman, C dan A ini, C dan A teman-teman, ini sama-sama menguasai bahasa Jerman. Jadi mereka tidak perlu memerlukan penerjemah. Begitupun dengan C dan E. C dan E ini
sama-sama menguasai bahasa Jerman juga. C, E juga menguasai bahasa Jerman. Jadi mereka nggak perlu memerlukan penerjemah karena mereka menguasai bahasa yang sama. Jelas ya teman-teman? Jadi tips dari saya teman-teman, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, kuncinya adalah teman-teman, harus teman-teman analisis soalnya ke dalam bentuk tabel seperti yang soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ini untuk memudahkan teman-teman menjawab soal yang nantinya teman-teman akan naik di ujian pretest PPG Jalan Jabatan. Oke, baik teman-teman, next kita ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Semua orang yang kerja keras pasti sukses. Kesuksesan dapat membuat orang bahagia. Kesimpulan yang tepat adalah semua orang sukses pasti bahagia. B. Sebagian orang sukses pasti bahagia. C. Tidak semua orang yang kerja keras tidak bahagia. D. Sebagian orang yang kerja keras akan bahagia. Dan E. Tidak semua orang sukses bahagia. Nah teman-teman ingat untuk soal ini teman-teman jawaban yang benar adalah bagian D. Kenapa teman-teman ini? Jawaban yang benar adalah bagian C, teman-teman. Kenapa bagian C adalah jawaban yang benar, teman-teman? Ingat bahwa untuk soal ini, teman-teman, ada dua premis. Premis yang pertama itu adalah semua orang yang kerja keras pasti sukses. Sedangkan premis yang kedua yang ini, teman-teman, kesuksesan dapat membuat orang bahagia. Ingat bahwa kesimpulan dari dua premis adalah semua orang yang kerja keras bahagia, teman-teman. Jadi semua orang yang kerja keras bahagia ini ya. Semua orang yang kerja keras bahagia. Ini kesimpulannya. Atau dengan kata lain, tidak semua orang yang kerja keras tidak bahagia. Sekali lagi teman-teman, semua orang yang kerja keras bahagia. Ini kesimpulannya. Atau dengan kata lain, tidak semua orang yang kerja keras tidak bahagia. Oleh karena itu teman-teman, untuk soal ini, jawaban yang benar adalah bagian C. Jelas ya? Next teman-teman, kita ke soal nomor 8. Beberapa anak sedang makan di warung. Semua warung ada di dalam lingkungan sekolah. Kesimpulan yang tepat adalah semua anak makan di dalam lingkungan sekolah. Semua anak tidak makan di warung. C. Di dalam lingkungan sekolah tidak ada warung. D. Beberapa anak makan di lingkungan sekolah. D. Tidak ada anak yang tidak makan di lingkungan sekolah. Ingat teman-teman, untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian D. Kenapa bagian D teman-teman? Ingat untuk soal ini ada dua premis. Premis pertama ini teman-teman, beberapa anak sedang makan di warung. Premis kedua yang ini, semua warung ada di dalam lingkungan sekolah. Kesimpulan dari dua premis yang menggunakan kata semua dan beberapa teman-teman, kata kuncinya, pasti menggunakan kata beberapa. Jadi sekali lagi teman-teman, jika teman-teman menemukan soal premis pertama menggunakan beberapa atau premis kedua menggunakan semua atau sebaliknya, premis pertama menggunakan semua, premis kedua menggunakan beberapa, maka nanti jawabannya itu tentu adalah beberapa. Nah teman-teman, untuk soal ini coba lihat A, B, C, dan E ini yang menggunakan beberapa hanya di bagian D. Oleh karena itu jelas sekali bahwa untuk soal ini teman-teman jawaban yang benar adalah bagian D. Nah ini berguna juga bagi teman-teman sekalian, jika teman-teman bisa menemukan soal seperti ini, teman-teman tidak usah lagi baca premisnya teman-teman, pernyataannya. Teman-teman langsung saja lihat kata kuncinya. Jika ada premis semua dan beberapa, nah, maka nanti jawabannya adalah tentu beberapa. Langsung teman-teman yang lain kita eliminasi dan cari opsi jawaban yang awalnya beberapa. Oke, jelas ya teman-teman? Next, kita ke soal nomor 9. Soalnya seperti ini teman-teman. Penderita diabetes dilarang makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Tahu dan tempe merupakan makanan rendah kolesterol. Kesimpulan yang tepat adalah penderita diabetes dilarang makan tahu. B. Penderita diabetes dilarang makan tempe. C. Penderita diabetes dilarang makan tahu dan tempe. D. Penderita diabetes boleh makan tahu dan tempe. Sedangkan E. Penderita diabetes boleh makan tahu tetapi dilarang makan tempe. Nah teman-teman, untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian D. Kenapa bagian D teman-teman? Coba teman-teman lihat kembali analisis soalnya. Di soal ini juga ada dua premis. Premis pertama adalah penderita diabetes dilarang makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Sedangkan tahu dan tempe merupakan makanan yang rendah kolesterol. Kesimpulannya adalah teman-teman berarti tentu penderita diabetes
boleh makan tahu dan tempe. Kenapa? Karena tahu dan tempe ini merupakan makanan yang rendah kolesterol. Maka soal ini jelas sekali bahwa jawaban yang benar adalah bagian D. Yang lain kita eliminasi. Oke. Baik, teman-teman, sebagai soal bonus untuk video kali ini, teman-teman, saya akan kasih soal nomor 10. Jadi, teman-teman nanti silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar seperti biasanya. Soalnya seperti ini. Beberapa penjahat adalah residivis. Semua residivis masuk penjara lebih dari sekali. Kesimpulan yang tepat adalah A. Beberapa penjahat masuk penjara lebih dari sekali. B. Semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali. C. Semua residivis adalah bukan penjahat. D. Semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali. Dan E. Beberapa residivis pernah ditembak kakinya. Nah, teman-teman, jika teman-teman lihat postingan saya sebelumnya tadi, ingat kata kunci yang saya sampaikan, teman-teman, atau ingat tips jika menemukan kata semua dan beberapa, maka jawabannya nanti adalah apa. Oke, jawaban teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar dan insya Allah di video selanjutnya akan saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.